Hai semuanya, di video kali ini kami akan menjelaskan dasar-dasar dari akuntansi. Namun sebelum akan kami jelaskan, kami akan memperkenalkan kami masing-masing. Saya Joshua Christian Dusa Putra Lembu. Saya Rika Wahyuni, saya Nisa DM. Saya Oksad Pentul Diniel Sawin. Saya Kevin Logestu. Poin-poin yang akan kami jelaskan itu yang pertama adalah pengertian akuntansi, yang kedua adalah nama-nama akun, yang ketiga persamaan dasar akuntansi, yang keempat perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur, yang terakhir adalah siklus akuntansi. Selamat menyaksikan. Sebelum kita masuki ke dasar-dasar akuntansi, kita patut mengenal apa itu akuntansi. Jadi akuntansi adalah pengertian akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan. Jadi teman-teman, terdapat 5 akun umum dalam akuntansi. Yang pertama adalah aset atau harta, yang kedua adalah utang, yang ketiga adalah modal, yang keempat adalah pendapatan, dan yang kelima adalah beban atau biaya-biaya. Dari kelima akun-akun ini dibagi lagi atau dikelompokkan lagi menjadi 2. Yang pertama adalah akun neraca atau akun real, dan yang kedua adalah akun laba rugi atau akun nominal. Akun neraca atau akun real terdiri dari aset, utang, dan modal. Mengapa akun tersebut dikatakan akun neraca atau akun real? Karena akun-akun ini merupakan akun yang timbul dalam laporan posisi keuangan atau laporan neraca. Selanjutnya adalah laporan laba rugi atau akun nominal. Yang termasuk ke dalam akun laba rugi adalah pendapatan dan beban. Dikatakan akun laba rugi dikarenakan akun ini yang timbul dalam laporan laba rugi. Jika kita ingin mengetahui sebuah perusahaan laba atau rugi, kita dapat menambahkan pendapatan dan beban. Bila pendapatan lebih besar daripada beban, maka dapat kita katakan laba. Sebaliknya, jika beban atau biaya-biaya lebih besar daripada pendapatan, maka bisa dikatakan rugi. Selanjutnya adalah sisi normal akun dalam akuntansi. Akun aset adalah berada pada debit, akun utang pada kredit, akun modal pada kredit, akun pendapatan pada kredit, dan akun beban pada debit. Ketika aset bertambah, maka akan berada di sebelah debit, sedangkan jika aset berkurang, maka ia akan berada di sisi kredit. Saya akan menjelaskan tentang persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah landasan yang penting dalam dunia keuangan dan membantu untuk menyusun laporan keuangan yang akurat dan relevan. Persamaan akuntansi ada 3 unsur. Yang pertama, aset yang berupa uang tunai maupun harta. Yang kedua, liabilitas yang berupa kewajiban maupun hutang yang harus dibayar. Yang ketiga, ekuitas yang berupa modal maupun investasi awal. Adapun rumusan persamaan dasar akuntansi. Yang pertama, aset sama dengan liabilities plus ekuitas. Yang kedua, liabilities sama dengan aset kurang ekuitas. Yang ketiga, ekuitas sama dengan aset kurang liabilitas. Saya akan menjelaskan jenis-jenis perusahaan yang sering dibahas atau dalam bidang akuntansi. Perusahaan yang pertama adalah perusahaan jasa. Perusahaan jasa ini bergerak dalam bidang jasa yang melayani konsumen-konsumennya dalam bidang jasa. Contoh perusahaan jasa ini adalah seperti fotokopi, salon, dan lain sebagainya yang melayani dalam bidang jasa. Perusahaan yang kedua adalah perusahaan dagang. Perusahaan dagang ini adalah perusahaan membeli barang, setelah itu barang yang dibeli akan dijual kembali. Nah, itu adalah perusahaan dagang. Contoh dari perusahaan dagang adalah toko-toko kelontong, toko-toko baju, toko-toko yang memperjualbelikan barang. Itu adalah perusahaan dagang. Yang ketiga adalah perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur ini adalah perusahaan yang memproduksi barang
dari bahan mentah, dari bahan baku, dari bahan awal dibuat menjadi barang jadi, dan barang jadi itu akan dijual ke masyarakat yang akan menggunakannya. Jadi hanya 3 perusahaan yang dapat saya jelaskan, yaitu perusahaan jasa, dagang, dan juga manufaktur. Siklus akuntansi. Di siklus akuntansi terdapat transaksi atau dokumen yang berisikan nota kredit atau nota debit, seperti penjualan kredit, penjualan debit, pembelian, dan transaksi lainnya. Transaksi tersebut dimasukkan ke dalam jurnal umum. Setelah dimasukkan ke dalam jurnal umum, masukkan ke buku besar agar mudah melihat nominal akhir dari setiap akun. Selanjutnya ada neraca saldo untuk membuktikan jumlah kredit dan debitnya balance atau tidak. Setelah neraca saldo ada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini untuk menyesuaikan akun-akun yang bisa disesuaikan atau yang perlu, seperti bangunan, kendaraan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada neraca lajur, terdapat kolom neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laba rugi, dan laporan posisi keuangan. Selanjutnya ada laporan keuangan. Di dalam laporan keuangan ini ada laba rugi, perubahan modal, posisi keuangan, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya ada jurnal penutup untuk menutup nominal akun pendapatan dan akun beban. Dari jurnal penutup akan balik lagi ke transaksi. Begitulah siklus di dalam akuntansi. Seperti itulah penjelasan dasar-dasar akuntansi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih. Annyeonghaseyo.